Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Payung dimanapun kalian berada? Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Payung Misteri. Kisah misteri ini terjadi di awal tahun 2003 lalu. Saya tinggal di sebuah kota kecil di daerah pinggiran kota Medan, tepatnya di kota Kisaran. Lingkungan tempat tinggal saya merupakan lingkungan yang aman dan tenteram. Tetapi rasa aman dan tenteram itu tiba-tiba saja terusik oleh kelakuan orang-orang yang serakah dan tidak bertanggung jawab. Orang-orang serakah itu berusaha mengambil dengan paksa pusaka-pusaka gaib yang ada di lingkungan tempat tinggalku. Hingga hal itu menyebabkan kemarahan para penunggu-penunggu gaib di daerah tersebut. Mereka sangat marah karena daerah kekuasaannya telah diusik. Jin-jin yang berkuasa di daerah tersebut menuntut tumbal jika pusaka-pusaka tersebut ingin diambil. Yang namanya manusia-manusia serakah dan berhati iblis, akhirnya mereka menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh para jin tersebut. Hati mereka telah tertutup oleh kilauan dunia. Nurani mereka telah dikuasai oleh iblis. Para jin tersebut meminta tumbal ayam setarangan, atau bisa diartikan mereka meminta tumbal manusia yang sedang mengandung atau wanita hamil sebanyak 3 orang. Akhirnya hal yang sangat menakutkan itu pun terjadi. Tanpa sebab yang jelas, salah seorang tetanggaku, Bu Ana, yang sedang mengandung tiba-tiba meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya. Usia kandungannya memang sudah berumur, hampir jalan 9 bulan. Sebelum kematian Bu Ana, Pak Anas, suami Bu Ana, baru saja membawa istri tercintanya untuk memeriksa kandungannya ke dokter spesialis kandungan. Dan dokter mengatakan kepada Pak Anas bahwa istri dan anak yang dikandung ibu tersebut sehat-sehat saja, tidak ada kelainan sama sekali. Tetapi Allah berkehendak lain. Akhirnya Bu Ana meninggal dunia di rumah sakit bersalin di pangkuan suami tercinta, yang merasa sangat sedih karena harus berpisah dengan orang yang sangat dicintainya. Bu Ana meninggal dengan membawa serta bayi yang dikandungnya. Setelah kematian Bu Ana, lingkungan tempat tinggalku terasa sunyi mencekam. Malam terasa lebih panjang. Di luar sana hanya suara jangkrik yang terdengar saling bersahut-sahutan. Suara burung malam terdengar berkicau di atas pohon kelapa, menambah suasana seram di kampungku. Para warga merasa takut untuk keluar rumah bila malam tiba, karena tersebar isu bahwa arwah Bu Ana gentayangan. Tetapi pada kenyataannya, hal itu tidak benar. Isu itu sengaja ditebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan suasana. Sebulan setelah kematian Bu Ana, kembali lagi musibah serupa terjadi. Musibah itu kembali lagi menimpa salah seorang tetanggaku. Kali ini, yang meninggal seorang warga non-muslim, yang sebut saja bernama Bu Butet. Bu Butet meninggal dalam keadaan mengandung juga. Usia kandungan Bu Butet sudah 8 bulan. Sebelum kematiannya, sore itu, Bu Butet sempat menyaksikan kami bermain bola. Kemudian, ada salah seorang teman yang menegurnya. Bu, sore-sore gini orang hamil dilarang di luar rumah. Apalagi ini sudah mau maghrib. Kemudian Bu Butet menjawab, "Ah, kami orang Batak, mana ada pantangan-pantangan seperti itu, nak." "Kalau tidak mau diingatkan, ya sudah," jawab salah seorang teman saya. Kemudian kami asik bermain bola lagi. Tapi tidak berapa lama setelah itu, kami dikejutkan oleh Bu Butet yang tiba-tiba saja kejang-kejang dan matanya melotot menatap ke atas.
Kemudian, dengan sigap salah seorang teman saya berlari memanggil orang pintar yang ada di kampungku. Selepas sholat maghrib, orang pintar yang sebut saja bernama Pak Ahmad baru tiba di rumah Bu Butet. Kemudian, beliau melihat keadaan Bu Butet yang terus saja mencercau bahwa ada orang tinggi besar yang ingin membawanya. Wajahnya tampak ketakutan. Pak Ahmad kemudian meminta segelas air putih kepada suami Bu Butet. Setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian air itu diminumkan pada Bu Butet. Tidak berapa lama kemudian, keadaan Bu Butet kembali tenang dan normal kembali. Sebelum pulang, Pak Ahmad berpesan kepada suami Bu Butet, "Pak, tolong dijaga istri Bapak baik-baik ya." "Iya Pak Ustadz, terima kasih atas bantuannya ya Pak," jawab suami Bu Butet. Kemudian Pak Ahmad pulang ke rumahnya dengan diantar teman saya. Di dalam perjalanan, Pak Ahmad berkata pada teman saya, "Udin, menurut Bapak ibu itu sudah tidak ada harapan lagi." "Maksud Bapak Ustadz bagaimana?" Udin balik bertanya. "Kita lihat saja besok, Din," kata Pak Ustadz. Memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad. Keesokan paginya, tepat pukul 10 pagi, warga mendapat kabar bahwa Bu Butet meninggal dunia. Beliau meninggal dengan membawa serta bayi yang ada di dalam kandungannya. Setelah kematian Bu Butet, berarti tinggal satu nyawa lagi yang harus menjadi tumbal. Tetapi sebelum semua itu terjadi, akhirnya misteri kematian itu terjawab juga. Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Hal tersebut terungkap setelah suami almarhumah Bu Ana, Pak Anas, yang berprofesi sebagai tukang ojek itu, membawa penumpang seorang kakek-kakek. Kakek tersebut bertanya pada Pak Anas, "Kamu tinggal di mana, Nak?" "Saya tinggal di Jalan Kartini, Kek," jawab Pak Anas. Kakek minta pada Pak Anas untuk menyampaikan pesan kakek pada orang-orang di kampung Na Anas, agar mereka melakukan tolak balak, kata kakek itu. "Memangnya ada apa, Kek?" tanya Pak Anas yang merasa heran dengan permintaan kakek yang diboncengnya itu. "Begini, Na Anas, soalnya ada orang-orang yang berhati iblis yang berusaha mengambil benda-benda pusaka yang ada di kampung tersebut. Dan syarat untuk mengambil benda pusaka tersebut ialah dengan menumbalkan nyawa manusia. Jika mereka, warga kampung, tidak mau melakukan tolak balak, sebaiknya Pak Anas pindah saja dari kampung itu," kata sang kakek setengah memerintah. Akhirnya Pak Anas menyampaikan hal tersebut kepada para warga. Berbagai tanggapan didapat Pak Anas. Karena warga ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Namun, dengan sedikit penjelasan Pak Anas yang dirasa masuk akal, khususnya atas peristiwa kematian dua orang ibu hamil yang terjadi tanpa sebab yang jelas dan terkesan mendadak, warga akhirnya mau juga melakukan tolak balak tersebut. Apalagi selang beberapa hari Pak Anas meminta warga untuk melakukan tolak balak tersebut, kembali satu persatu korban berjatuhan di kampung mereka. Dan kali ini tanpa memandang usia. Bahkan kakek saya sendiri juga menjadi korbannya. Walaupun saya tahu semuanya itu atas kuasa Allah. Dan ada yang ganjil dari para korban yang berjatuhan. Ternyata setelah diperhatikan dan dihitung-hitung, jarak kematian mereka masing-masing 40 hari sekali. Malam itu, malam minggu bulan Mei, para warga melakukan acara tolak balak. Walaupun mereka tidak tahu apa yang diinginkan oleh para gaib, para warga melakukan doa bersama dengan membaca tahlil, tahtim, dan doa tolak balak. Malam itu saya tidak dapat mengikuti acara tolak balak karena merasa penasaran
dan saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di kampung saya itu, saya pun pergi ke rumah seorang teman yang mengerti masalah gaib, yang sebut saja bernama Bang Sani. Dari hasil terawangan Bang Sani, akhirnya jelaslah semua masalah yang terjadi. Bang Sani menceritakan yang menjadi penyebab masalah tersebut seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Para gaib tersebut mau menghentikan aksinya jika mereka diberi tumbal 2 ekor kepala kambing. Tetapi Bang Sani tidak mau menyerah begitu saja kepada mereka. Setelah melakukan perundingan dan negosiasi yang sangat alot, akhirnya dihasilkan keputusan bahwa mereka mau menghentikan aksinya jika mereka diberi tumbal 4 butir telur angsa yang tidak jadi, kuntum bunga yang gugur sebelum berkembang 3 macam, minyak air mata duyung yang asli 1 botol, dan jeruk purut 2 buah. Bang Sani berpesan kepada saya agar seluruh bahan tersebut segera serahkan kepadanya sebelum bulan purnama. Dengan mengerahkan para warga, akhirnya kami bergotong royong mencari bahan-bahan seserahan yang diminta para gaib yang meneror kampung kami. Syukur alhamdulillah, sebelum purnama, semua bahan-bahan tersebut sudah saya serahkan pada Bang Sani. Kemudian pada malam harinya, tepat tengah malam, dengan disaksikan gelapnya malam yang terasa dingin mencekam, ritual penanaman tumbal itu dilakukan. Penanaman tumbal itu sengaja dilakukan Bang Sani dari jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan para warga yang sedang terusik lingkungannya. Setelah selesai, saya lihat Bang Sani sangat keletihan. Hampir seluruh kemampuan yang ia miliki dikerahkan semuanya. Puji syukur kepada Allah atas pertolongan dan ridhonya lah akhirnya semua masalah ini dapat teratasi. Alhamdulillah, kampung kami kembali aman seperti semula. Ini merupakan pelajaran bagi kita semua bahwa kebatilan dan kemungkaran tidak akan pernah menang melawan kebaikan. Itulah cerita tentang tumbal pusaka gaib yang pernah terjadi di sekitar kita. Cerita tersebut bukan bermaksud menakut-nakuti sobat payung sekalian, namun untuk mengingatkan kita semua bahwa mereka ada di sekitar kita. Ingat, tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.